Pernahkah kalian bertanya, dari mana datangnya ide tentang surga dan neraka, tentang pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan, tentang konsep malaikat, juru selamat, dan hari penghakiman terakhir? Bagaimana jika aku bilang semua konsep yang sangat akrab di telinga kita ini, yang menjadi fondasi banyak agama besar dunia, ternyata akarnya berasal dari satu sumber kuno yang kini hampir terlupakan, sebuah agama yang lahir di Persia kuno, jauh sebelum Kekaisaran Romawi berdiri, bahkan mungkin sebelum piramida Giza selesai dibangun. Inilah kisah Zoroastrianisme, agama monoteistik pertama di dunia, yang riwayatnya penuh misteri, kejayaan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Bersama kita akan menelusuri jejak salah satu peradaban spiritual tertua di muka bumi, yang ajarannya secara diam-diam telah membentuk dunia kita saat ini. Mari kita kembali ke masa sekitar 3.500 tahun yang lalu, ke sebuah dataran di Asia Tengah. Disinilah seorang nabi dan filsuf bernama Zarathustra, atau yang lebih dikenal di dunia barat sebagai Zoroaster, hidup. Tidak banyak yang diketahui pasti tentang kehidupannya. Bahkan, para sejarawan pun masih berdebat tentang kapan tepatnya ia hidup. Ada yang menempatkannya sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, membuatnya sezaman dengan Musa. Ada juga yang berpendapat ia hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, sezaman dengan Buddha Gautama dan Konfusius. Namun, yang jelas, ajaran yang ia sampaikan adalah sebuah revolusi spiritual pada masanya. Sebelum Zarathustra, masyarakat di wilayah itu menyembah banyak dewa, politeistik, dengan ritual-ritual yang seringkali rumit. Zarathustra datang dengan sebuah wahyu yang radikal. Hanya ada satu Tuhan yang universal dan maha bijaksana, yang ia sebut Ahura Mazda, yang berarti Tuhan yang bijaksana. Ahura Mazda adalah pencipta segala sesuatu yang baik, sumber cahaya, kebenaran, dan keteraturan di alam semesta. Ini adalah lompatan besar dari politeisme menuju monoteisme, sebuah gagasan yang akan mengguncang dunia ribuan tahun kemudian. Namun, ajaran Zarathustra tidak sesederhana itu. Ia memperkenalkan sebuah konsep dualisme kosmik yang sangat kuat. Ahura Mazda tidak sendirian. Ia memiliki lawan abadi, entitas jahat bernama Angra Mainyu atau Ahriman, yang merupakan roh perusak, sumber kegelapan, kebohongan, dan kekacauan. Seluruh alam semesta, dan yang terpenting, setiap jiwa manusia adalah medan pertempuran antara dua kekuatan ini. Kebaikan yang direpresentasi oleh Spenta Mainyu, roh suci Ahura Mazda, dan kejahatan yang direpresentasi oleh Angra Mainyu. Inilah inti dari etika Zoroastrianisme. Manusia, menurut Zarathustra, diberi kehendak bebas atau free will untuk memilih. Kita tidak diciptakan sebagai boneka, melainkan sebagai prajurit dalam perang kosmik ini. Setiap hari, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita memilih untuk berpihak pada Ahura Mazda atau Angra Mainyu. Moto utama Zoroastrianisme terangkum dalam 3 pilar. Humata, Hukhta, yang berarti pikiran yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Hidup yang benar adalah hidup yang selaras dengan kebenaran, keteraturan, dan kebaikan untuk membantu Ahura Mazda dalam perjuangan kosmik melawan kejahatan. Agama ini dengan cepat mendapatkan pengikut, dan puncaknya terjadi ketika menjadi agama resmi dari 3 kekaisaran besar Persia, dimulai dari Kekaisaran Achaemenid di bawah pimpinan Quraisy Agung pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bayangkan, selama lebih dari 1000 tahun, Zoroastrianisme adalah salah satu agama paling kuat di dunia, membentang dari sebagian India hingga Yunani. Para kaisar Persia, seperti Darius dan Xerxes, adalah penganut Zoroastrian yang taat. Mereka percaya bahwa mereka memerintah atas nama Ahura Mazda untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi. Di bawah naungan Kekaisaran Persia inilah, ajaran Zoroastrianisme mulai menyebar dan berinteraksi dengan tradisi lain, terutama dengan Yudaisme. Ketika Quraisy Agung membebaskan bangsa Yahudi dari penawanan di Babilonia, terjadi pertukaran budaya dan ide yang mendalam. Banyak sejarawan percaya bahwa konsep-konsep sentral dalam Zoroastrianisme, seperti surga dan neraka sebagai tujuan akhir, jiwa kebangkitan orang mati, hari penghakiman terakhir, dan kedatangan seorang Mesias atau Soshian yang akan membawa kemenangan akhir bagi kebaikan, sangat memengaruhi perkembangan eskatologi atau ajaran tentang akhir zaman dalam Yudaisme yang kemudian diwarisi oleh kekristenan dan Islam. Konsep setan atau iblis sebagai musuh utama. Tuhan juga memiliki kemiripan yang mencolok dengan sosok Angra Mainyu. Zoroastrianisme juga menghormati elemen-elemen alam sebagai manifestasi ciptaan Ahura Mazda. Api, khususnya, memegang peranan sentral dalam ritual mereka. Api dianggap sebagai simbol kemurnian, cahaya,
dan kehadiran ilahi. Inilah mengapa kuil-kuil Zoroastrian sering disebut sebagai kuil api atau atash baram. Api suci di kuil-kuil ini dijaga agar tidak pernah padam. Beberapa di antaranya bahkan telah menyala selama berabad-abad. Sebagai pengingat abadi akan cahaya kebenaran Tuhan, penting untuk dicatat, mereka tidak menyembah api. Api adalah medium, fokus untuk berdoa kepada Ahura Mazda. Sama seperti simbol-simbol lain yang digunakan dalam agama-agama lain. Air, bumi dan udara juga dianggap suci dan harus dijaga dari polusi atau pencemaran. Namun, kejayaan Zoroastrianisme mulai meredup. Titik baliknya adalah penaklukan Persia oleh Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Banyak kuil dihancurkan, para pendeta dibunuh, dan banyak teks suci yang dikenal sebagai Avesta hilang atau dimusnahkan. Meskipun sempat bangkit kembali di bawah kekaisaran Persia berikutnya, pukulan terbesar datang pada abad ke-7 Masehi dengan penaklukan Persia oleh pasukan Muslim Arab di bawah pemerintahan baru. Penganut Zoroastrianisme yang tidak mau berpindah agama dikenakan pajak khusus yang disebut jizyah. Secara bertahap, posisi mereka terpinggirkan. Banyak yang akhirnya berpindah agama, sementara sebagian kecil lainnya memutuskan untuk melarikan diri demi mempertahankan iman mereka. Sekelompok pengungsi ini melakukan perjalanan berbahaya melalui laut dan akhirnya mendarat di Gujarat, India. Mereka dikenal sebagai kaum Parsi, yang berarti orang-orang dari Persia. Di India, mereka diizinkan untuk tinggal dan menjalankan agama mereka dengan syarat tidak melakukan penyebaran agama dan mengadopsi beberapa adat istiadat lokal. Kaum Parsi ini, meskipun jumlahnya sangat kecil, berhasil berkembang dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi India. Mereka dikenal karena etos kerja, kejujuran, dan filantropi mereka. Nama-nama besar seperti keluarga Tata, pendiri salah satu konglomerat industri terbesar di India, atau Freddie Mercury, vokalis legendaris band Queen yang terlahir dengan nama Farrokh Bulsara, adalah keturunan Parsi. Mereka adalah bukti nyata dari ketahanan sebuah komunitas yang menolak untuk membiarkan iman kuno mereka padam. Saat ini, jumlah penganut Zoroastrianisme di seluruh dunia diperkirakan kurang dari 200.000 jiwa. Mayoritas tinggal di India dan Iran, dengan komunitas kecil tersebar di Amerika Utara dan Eropa. Mereka menghadapi tantangan besar, terutama angka kelahiran yang rendah dan aturan ketat yang melarang pernikahan di luar komunitas di beberapa kelompok konservatif. Mereka berada di persimpangan jalan, berjuang untuk melestarikan warisan spiritual yang begitu kaya di tengah dunia modern yang terus berubah. Meskipun jumlah mereka sedikit, warisan Zoroastrianisme tetap hidup dan relevan. Ajarannya tentang tanggung jawab pribadi, pelestarian lingkungan, kesetaraan gender yang pada masanya sangat progresif, dan penekanan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik adalah nilai-nilai universal yang masih bergema hingga hari ini. Kisah mereka adalah pengingat bahwa pengaruh sebuah ide tidak selalu diukur dari jumlah pengikutnya. Zoroastrianisme mungkin adalah agama yang jarang kita dengar, tetapi percikan apinya telah menerangi jalan bagi banyak tradisi spiritual besar dunia. Ia adalah akar tersembunyi dari pohon keyakinan kita. Sebuah bukti bahwa bahkan cahaya terkecil pun dapat bertahan melawan kegelapan zaman. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita menelusuri jejak Zoroastrianisme. Semoga ini membuka wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi misteri sejarah lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.